Soft Blade, tarian pedang dari Karina yang bisa menghilangkan semua efek basic attack, memantulkan semuanya menuju ke target hero tersebut agar nanti teman-teman dari Homeboyz ya bisa mendapatkan serangan secara maksimal. Apakah ini akan menjadi game terakhir teman-teman? Semenjak ini adalah match point untuk Homeboyz dan kita akan melihat itu di Land of Dawn. Game keempat, Entity7 mampukah mereka membawa game ini ke game yang kelima? Menahan Homeboyz dengan skor 2 sama atau 3-1 yang akan kita saksikan sesaat lagi. Match point, mampukah tim Homeboyz mendapatkan slot chemistry atau Entity7 akan membawa game ini ke game yang kelima? So let's go to the lane of down. Apakah Sword di depan sana? Lihat, dia berani sekali untuk memberikan damage terhadap sosok seorang Chan. Dia berani banget untuk balaskan semua yang mereka miliki. Tapi nampaknya Erwin juga harus respect dengan apa yang dimiliki dari seorang Son. Dan jangan sampai tertrigger flicker yang dimiliki dan Udil. Itu dia. Dia merespon dengan sangat cepat dan akhirnya flicker dari Erwin yang berhasil di following up dan mendapatkan kerugian ketika mereka harusnya ada di saat level 4. Dan Son ini benar-benar terlalu berani untuk bermain. Tapi emang tidak bisa dipungkiri, ini adalah salah satu hero powernya dari Son itu tersendiri. Hero power tersebut yang tahu kapan dia harus bermain dengan darah yang sekarat dan dia tahu kapan dia harus dive in. Sedangkan di balik ini semua, Fury bisa mencoba untuk melakukan sedikit poking damage terhadap Bruno-nya. Setelah itu akan dieksekusi oleh seorang Hanton Boost. Tapi Chibi terlalu berani dan Tribusnya telah dikeluarkan satu buah point kill yang tidak terlalu berarti. Dan dengan Marquinhos yang tidak memiliki, kali ini flicker kembali first blood. Chibi terlalu berani dan ini bencana. Thank you Chibi. Kita lihat kali ini berhasil mendapatkan first blood, menari dengan indah di arah bottom lane, dan Turtle sudah muncul sebentar lagi. Tapi tanpa adanya Tempest of Blade dan tanpa adanya Retribution, harusnya Chibi agak cukup mendelay hal tersebut. Biarkan para pasukan dari tim Homeboyz lainnya yang memberikan pressure terhadap Python Boost untuk memilih Turtle dulu apa Turtle terlebih dahulu. Karena memang kalau kita lihat di mana Entity7 ini juga agak cukup bingung. Untuk melakukan Turtle dia cukup kekurangan damage. Dan bahkan kalau misalnya dia langsung Turtle, kerugiannya kalah Retribution atau kalah teamfight, dia akan kehilangan purple-nya. Dan bahkan dari posisi Entity7, dia yang memilih untuk meredam loh. Dia yang menahan terlebih dahulu dan Chibi yang akan mendapatkan Turtle pertama. Ini tidak bagus banget untuk tim Entity7. Early game pressure plus early game Turtle untuk seorang Link dan kawan-kawan membuat lihat di arah top lane hingga Nets berhasil mengungguli atas Fury. Itu yang membuat kerugian di tangan dari Entity7 setelah semuanya benar-benar berbalik keadaan. Kita tahu Link sangat kuat di late game, tapi untuk early game itu bukan powernya Link, tapi dengan First Cloud mereka berhasil mendapatkannya dan membuat semua keadaan berbalik. Lihat, inilah the power of Son, the power of Roamer. Aku sangat suka dari zaman dulu Roamer bundle. Danki kita tahu yang sangat terkenal. Dan bahkan duel Dragon di some point di following up, tapi sayang sekali dengan adanya Order Brilliance membuat para pasukan dari tim Entity7 masih menyelamatkan Lelox mereka. Chibi mundur ke arah belakang, gagal untuk mendapatkan satu point kill, tapi setidaknya at least mereka coba untuk men-pick off seorang Chan dan gagal. Untuk kali ini mereka harus tahu mereka tidak boleh merespon terhadap Lunox lagi, lebih baik ke arah Fury karena Fury menggunakan flicker bukan Purify. Fury dengan flicker, no Purify at all dari Homeboyz yang tentunya targetnya akan lebih manis lagi. Tinggal menunggu siapa yang akan ditargetkan, karena baik dengan permainan front to back, aku rasa Homeboyz akan memiliki damage yang cukup. Nets dengan critical damage di early game, Chibi dengan Berserker Fury tentunya yang didapat gandakan dengan pasif yang dia miliki. Tapi Erwin kayaknya bukan target yang tepat. Marquinhos aku setuju, Chan aku lebih setuju. Chan tadi berat, Be. Chan masih bisa berat, karena ketika Chan ini ditempel selalu, dan ini dia target paling satu-satunya paling enak. Tempest of Blade dikeluarkan Fury, gak ada lagi jawaban. Dan terus dikeluarkan Walasit, berhasil didapatkan oleh seorang Nace. Meanwhile di depan sana Udil versus everybody membalaskan damage terhadap seorang Island Boost.
Chibi responsifnya berhasil menyelamatkan seorang Udil. Hampir saja Udil dilahap oleh para pasukan tim Entity 7. Tapi Udil, dia insist banget untuk dapetin satu point kill bersama dengan Erwin. One last hit yang didapatkan oleh seorang Chan membalaskan semua keadaan yang dimiliki dari tim. Boys, bahkan double kill plus shutdown, 2 point kill yang mahal. Membuat tim Entity 7 membalikan keadaan berkat Erwin buying time dan bahkan bait yang sangat indah. Sebentar. Clock of Destiny dari Chan. Yes. Apakah dia akan bermain dengan mode defensif Ranger Mas? Karena kita tahu sekarang udah ada sedikit rework atas Clock of Destiny, tapi team fight-nya tidak bisa dihindari. Oke, retribution is on point. Mundur ke belakang dari Hyde, ada push. Damage dari Lunos terlalu besar, membalikan kembali keadaan. Dengan adanya sosok dari seorang Chibi, menahan dengan ada soft lead. Fokus ke Marquinhos. Nampaknya membuat para pasukan dari tim Entity 7 membalikan kembali keadaan dan Dancing Blade. The Way of Dragon yang on point menyelamatkan Zorn, tapi tidak menyelamatkan Udil nampaknya di sana. Wah, Chan bermain dengan defensive mode. Clock of Destiny yang udah sedikit diubah, teman-teman. Udah sakit banget, bos. Dia kuat banget, tapi dia punya stacknya Hybrid Defense. Tapi itu sakit banget, bos. Dan ini kondisinya Nets belum dalam full item, belum dalam peak powernya. Wah, tapi malah menurutku ini Chan pemilihan itemnya bijak banget. Dia tahu kalau misalkan teman-teman dari Homeboys ini akan bermain dengan total damage. Jadi dia akan mencoba untuk memanfaatkan bagaimana hybrid defense dari Clock of Destiny. Yang tentunya bisa dia maksimalkan nanti ketika di mid game. Setiap kali deliver damage dari Lunox-nya Chan akan mendapatkan hybrid defense. Dan itu yang akan membuat dia makin lebih sustain di lini depan. Sementara Marquinhos berfokus untuk efek dari Life Bane. Mengurangi attack speed juga bagi Chibi dan juga Nets agar tidak terlalu tinggi untuk damage yang bisa mereka deliver. Fokus ke arah Erwin kembali, jangan sampai Erwin menjadi bait para pasukan dari tim Entity 7 yang dimakan oleh tim Homeboys. Dua attacker, fokus ke arah seorang Erwin. Dapat di depan sana, watch out, far defensive telah keluar dari belakang Chibi. Mau tidak mau berhasil mendapatkan satu Erwin. Tapi Soul yang dihindar dengan adanya flicker membuat tim dari Entity 7 menyelamatkan gold laner mereka. Son, almost is never enough. Dia bukan hide and boost, tapi hide and seek. Hide and seek. Permainan petak umpet yang ternyata tidak bisa digagalkan oleh Entity 7. Dan sekarang menunggu dari Marquinhos. Karena dia belum bisa ngelakuin setup. Karena team fight-nya terlalu berfokus di area dari gold lane. Dan Shorn benar-benar melakukan zone out yang sangat jauh sekali. Hide on bush sekalipun kayaknya nggak bakal mampu untuk mendekati hal tersebut. Karena kalau dia mendekati Shorn, yang ada dia yang di-kick nanti dengan The Way of the Dragon. Dan Flicker sesaat lagi akan dimiliki oleh Shorn. Siapa yang akan dia pick off dengan menggunakan Jet Grenade? Oke, Jet Grenade. Tapi nampaknya dengan adanya turtle yang mungkin bisa didapatkan oleh para pasukan tim Homeboys, setidaknya tidak ada perfect turtle. Purple buff akan menjadi target dari tim Homeboys harusnya. Karena dia tahu dari hide on boost dia butuh banget. Dan dia butuh level juga, Profesor. Ya, Fury. Ketahuan kah? Ketahuan? Oke, terlihat kali ini Tempest Offlane dikeluarkan oleh seorang Chibi. Tapi Chibi hanya bisa mendapatkan 3 pedangnya. The Wallace hit di tangan Udil. Mendapatkan point kill, setidaknya memperpanjang gold mereka. Dan lihat Shorn, dia di bawah, dia cuma recall. Dia tahu kalau Nets lagi farming di area bottom lane. Jadi Harus ini, dibayang-bayangi. iya, harus dibayang-bayangi. Dan Homeboys perfect banget untuk attack and defense-nya. Mereka tahu kalau misalkan Nets di satu sisi lain juga butuh farming. Dan sementara itu first item dari Chibi sekarang bukan Haskell lagi. Karena dia tahu dia bisa bermain lebih offensif lagi. Dia bermain dengan Berserker Sphere dan Shorn, The Way of the Dragon. Way of Dragon following up terhadap seorang Udil di depan sana. Primal Wall telah dikeluarkan membuat para pasukan dari tim Entity 7 nampaknya kali ini berhasil mendapatkan satu point kill. Meanwhile, hand on boot. Gak bisa masuk lebih dalam. No more. Nets is coming. Dan itu dia lihat bolanya. Berhasil memberikan damage yang sangat banyak. Impact dan bahkan Fury terperangkap dengan tidak adanya flicker yang dia miliki. Penalti zone on point from Sepat. Akhirnya Sepat bersinar dengan 2 game yang sudah dia lalui dengan susah payah, Profesor. Dan Winter Crown. Sepat bermain dengan Winter Crown, Ranger Mas. Dia tahu persis gimana caranya untuk bertahan hidup. Dia paham gimana caranya untuk survive. Terisla dengan damage reduction yang dia miliki dari pasif. Memperkaya lagi bagaimana Homeboys dengan gold lead sekarang yang makin lebih jauh. Dan Chibi dengan Endless Battle. Bukan dengan Haskell lagi. Chibi akan makin lebih powerful, apalagi Warcry-nya aktif, ya otomatis akan menimbulkan efek damage yang lebih tinggi lagi. 25 detik sebelum adanya Lord yang pertama. Homeboys seharusnya akan mendapatkannya secara cuma-cuma dengan perbedaan seperti ini. Ya, itu dia perbedaannya dengan game sebelumnya ketika Clean tidak ada jawaban. Sekarang jawabannya banyak banget, lihat. Penalty zone ke belakang. Way of Dragon. Way of Dragon, dan bahkan lihat dari Bruno-nya aja masih bisa deal damage. Kok malah merasa kayak hide on bush dengan Karina bukan jawaban, karena memang Karinanya kesulitan kali ini berhadapan dengan Nets dengan critical damage yang tinggi.
Link juga dari Chibi dengan critical damage. Jadi kayaknya Karina dengan ada Father of Heaven, Arlium Sight ini kayak belum menemukan jawaban yang konkret atas serangan critical yang diberikan oleh teman-teman dari tim Homeboys. Aku sekarang tahu ketika Albert kembali lagi menjadi jungler betapa menyeramkannya dia dengan Link-nya. Iya. Ya, the baby alien is back. Karena aku lihat dari Chibi aja, dengan pola permainan 3 pedangnya dia aja udah bisa ngacak-ngacak backline loh, Be. Ya, apalagi yang kayak udah biasa dengan 4 pedang ya. 4 pedang balik lagi bahkan. Makanya. Pedang turun naik lagi. Turun, naik lagi, turun lagi. Ya, aduh. Shorn dengan recall ini dia. The veteran, the legendary, the myth. Shorn dari Malaysia. Karena kita bisa melihat dia dari season demi season bermain. Dan bisa dibilang untuk kali ini dia memiliki satu kesempatan untuk melakukan endgame dan menuju ke grup C dari MSC. Tinggal kita lihat apakah Entity 7 akan membiarkan Homeboys melaju ke babak selanjutnya begitu saja, atau jangan-jangan Entity 7 punya rencana untuk bisa melakukan comeback. Dengan cara apa? Dengan cara menunggu Homeboys membuat sebuah blunder. Oke, Son di depan sana mencoba untuk membuka vision. Perpasukan dari tim Entity 7, mereka kehilangan 3 pasif turret secara bersamaan. Dan bahkan fokus menuju ke arah turret akan coba dilakukan oleh seorang Nits untuk mendapatkan 1 turret itu sangat mahal. Dan bahkan penalti Son sudah sempat terlalu dini. Hilang begitu saja Winter Crown menyelamatkan kepada Chibi. What are you doing? Masuk ke dalam tanpa ada following up. Tapi bahkan Nits di sana tidak bisa melakukan following up. Wajah dari Udil akan coba ditahan. 2 hilang, 1 kill menjadi para pasukan tim Entity 7, keunggulan yang menyiksa Homeboys. Karena apa? Karena Udil tidak akan bisa bertahan lama. Dan ingat, kalau untuk di atas menit 12 hal ini terjadi, Homeboys akan kehilangan game match point mereka. Oke, aku memang bilang kalau seandainya Entity 7 bisa melakukan comeback, tapi syaratnya adalah Homeboys yang melakukan kesalahan. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Chibi tumbang untuk pertama kalinya. Orang pertama yang hilang, tiba-tiba Sepat juga menyusul di depan sana. Nets juga hilang. Jadi menurutku ini adalah kesempatan untuk Entity 7 build up the hype. Oke. Mereka mencoba untuk mencari kesempatan Bishon. Oh, tuh Eltra dikeluarkan dan ini dia one shot. One point. Langsung ada Skyfisher yang menyala di serangan Chibi membalikkan kembali kanan tim Entity 7. Mereka akan kehilangan Erwin, akan menjadi 2 point kill yang menyiksa mereka kembali. Yang membuat perimeter tidak ada. Yang membuat badan hanya tersisa di tangan Marquinhos. Dan Marquinhos udah nggak punya flicker. Skypiercer dari Chibi membuat dia akan sangat mudah mendapatkan eliminasi. Dan kali ini teman-teman dari Homeboys mencoba untuk melakukan endgame sepertinya dengan melakukan three-lane push. Ingat Fury akan kembali lagi dan Erwin akan memiliki immortality. Mereka kayaknya harus nunggu Lord dulu dibandingkan dengan mereka maksain teamfight di area high ground dari Entity. Aku suka lebih turret dulu sih. Iya, Turret dulu biar Lordnya nanti akan jalan dengan bebas di arah top lane. 2 lane-nya akan terdorong. Yang penting jangan paksain game sekarang. Jangan paksain game sekarang, udah pasti banget itu menjadi kerugian. Lord di tangan Entity 7, epic comeback bisa terjadi. Iya. Ini udah ada 2 base turret yang dihancurkan. Entity 7 seharusnya sadar betul bahwa mereka berada dalam ancaman. Apalagi Lord yang muncul belum tentu bisa mereka selesaikan. Chan, dia memiliki wishing letter. Tapi di balik itu semua Profesor KB, aku akan sedikit bertanya kepada Profesor KB. Oke. Noborify Gaming, apakah sebuah respect tidak diberikan oleh tim Entity 7 terhadap Aku nggak setuju kalau ngomongin soal ini ya. Bagaimana? Respect. Tapi ngomongin soal gimana untuk responnya aja karena Martial Gaming kembali terjadi di belakang sana. Winter Transition Saturday untuk para pasukan dari tim Entity 7 tidak berhasil mendapatkan sempat di belakang sana. Fokus ke arah Fury, lihat Watch Out for Nothing bahkan The Wild Dragon di 2 tim fight yang berbeda membuat Udil tumbang. Tapi meskipun begitu shutdown terjadi membuat para pasukan dari tim Entity 7 akan kehilangan Marquinhos juga. Chan under brilliant standby position. One last moment dan Chibi kalau dia masuk lebih dalam lagi yang menjadi kerugian untuk tim Homeboys. Dan Chan under brilliant, tidak ada jawaban lagi. Akankah endgame akan dilakukan oleh para pasukan dari tim Homeboys? Lihat, Nets gak peduli oleh Chan, Nets gak peduli oleh Marquinhos. Purify Gaming membuat Nets berhasil selamat dan Nets is it. Homeboys from Malaysia, mereka berada di garis depan dan berhasil mendapatkan tiket menuju ke MSC 2024. Dan Udil, welcome back to MSC. welcome back Udil. Satu sosok player yang pernah memenangkan MSC 2019. Tentunya dengan kembali menuju ke MSC menunjukkan bahwa dia memang masih memiliki eksistensi, passion, dan juga tentunya ditambah dengan bumbu kesabaran hingga akhirnya dia berada di grup C untuk Mid-Season Cup. Oke. Welcome to the jungle. Welcome
to the place untuk Homeboyz bertarung dengan para juara-juara juga. Diragukan, dicaci, dimaki, dipandang sebelah mata. KG yang kali ini masih mencoba untuk meraih juara mereka. Dan bahkan Udil membuktikan dan menampar seluruh penonton yang mungkin mencibir dia dan bahkan membangkitkan kembali semangat para Udil Gang. Wow, Inilah iya. tempat di mana kamu pantas untuk beranjak, Udil. Welcome back to MSC. Welcome back to MSC 2024. Ya, ini dia 5 pemain yang akan melaju ke babak selanjutnya, yang akan melaju ke Mid-Season Cup Esports World Cup. Esports World Cup di Riyadh kali ini berhasil dijajaki oleh Udil. Oh my God, Udil, welcome back bro. Ini pasti akan membuat dirinya senang sekali. Ya, pasti. Dan Serumpun Brothers, Serumpun Brothers. harusnya kalian senang untuk teman-teman kita yang ada di Malaysia. Karena Homeboyz akan menemani SRG juga yang ada di grup B nantinya. Tapi kita kembali ngomongin highlights tadi. Terisla dari Sepat akhirnya bisa menimbulkan efek yang begitu memukau kita semua. Winter Crown yang dia gunakan ketika sesaat dia berada dalam ancaman. Lalu The Bagus Way banget of itu. Dragon dari Jorn yang sangat-sangat mengerikan karena targetnya menuju ke arah Hidon Bush sehingga membuat inilah dia kemenangan yang valid, no debat, untuk Homeboyz.